Islam bukan datang untuk menghancurkan budaya secara keseluruhan, tapi dalam bentuk memperbaiki dan merapikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan dinul Islam, dengan agama tauhid, yang dengan nikmat ini kita beribadah kepada Ilahul Haq, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dan kita diselamatkan dari perbuatan syirik, yaitu ketika seorang hamba manusia beribadah kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Khaliq, yang artinya yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Arsy itu alam, para malaikat adalah alam, dan terus yang lainnya, termasuk jin, syaitan, manusia, binatang, dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, baik yang kita sebut benda mati, makhluk yang kita sebut benda mati seperti gunung, pohon, dan yang lain sebagainya, ataupun yang kita sebut dengan makhluk hidup. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita walillahil hamdu wal minnah adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling bagus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam struktur postur yang terbaiknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping Allah Subhanahu wa taala sempurnakan fisik kita dengan ciptaan yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala juga sempurnakan kita dengan akal fikiran. Dan itulah kita walillahil hamdu wal minnah, dengan kesempurnaan ciptaan ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan akal dan fitrah yang Allah tanamkan kepada diri kita untuk mengetahui, dengan menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa mengidentifikasi, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madarat yang membahayakan hidup kita, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan potensi akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita menyadari bahwa akal ini sebagaimana panca indera yang lainnya memiliki keterbatasan. Sebagaimana penglihatan ada batasnya, pendengaran ada batasnya, maka demikian pula dengan akal ada batasnya juga. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi.
bahwa akal ini ada batasnya, yang tidak bisa menjangkau melebihi dari apa yang telah batasan yang telah Allah tentukan kepadanya, sebagaimana pandangan pun memiliki batas yang tidak bisa menjangkau kecuali sampai pada batasnya. Oleh karena keterbatasan itulah, maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akal ini terkadang produknya bisa benar, bisa salah. Bisa jadi akal ini mengira sesuatu itu baik padahal mengarahkan kepada keburukan, dan terus demikian. Terlebih lagi akal ini tidak bisa independen. Akal ini seringkali dipengaruhi dengan apa yang dimasukkan ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, ke dalam perasaan, dan banyak faktor-faktor lain termasuk hawa nafsu bisa mempengaruhi apa yang menjadi hasil pemikiran seseorang. Sebagaimana Allah firmankan, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itulah kita melihat hasil akal itu tidak selalu sama. Bahkan dari 10 orang yang 10-nya ikut berfikir tentang suatu hal, bisa jadi menghasilkan lebih dari 10 pemikiran. Karena hasil akal tidaklah standar. Karena masing-masing orang memiliki hematnya sendiri-sendiri terhadap apa yang dipikirkan. Oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memiliki suatu standar yang dengan standar ini menentukan apakah produk akal itu benar atau salah, apakah produk akal itu boleh dipakai atau tidak. Dan untuk mengambil keputusan apa yang menjadi standar memutuskan apakah akal itu benar atau salah, haruslah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang lebih tinggi daripada segala akal pikiran manusia. Apa itu? Tidak lain adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an menjadi standar terhadap kebenaran apa yang dipikirkan oleh seseorang, apa yang dirasakan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itulah yang datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wahyu, kebenaran yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang bersifat absolut. Sedangkan kebenaran yang bersumber dari akal nisbi. Jika sesuai dengan Quran dan sunnah, maka diterima. Jika tidak, maka tidak bisa diterima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara produk akal adalah budaya. Ikhwatal iman, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batil atau akal budi manusia, sehingga kepercayaan, kesenian, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Maka dari itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk membuat hidup kita lebih baik dan lebih seimbang, mengarahkan kepada hidup kita untuk menjadi lebih benar. Maka dengan itu Islam bukan datang untuk menghancurkan budaya secara keseluruhan, tapi dalam bentuk memperbaiki dan merapikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi sesuatu yang sudah ada dan itu mengandung kebaikan disempurnakan oleh dinul Islam, bukan dianulir, dihilangkan secara 100%. Dan dari situlah maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa budaya itu bukan diterima 100% dan tidak pula ditolak secara 100%. Namun kita perlu melihat di setiap budaya, yang pertama budaya yang tidak bertentangan dengan dinul Islam, maka Islam melestarikannya, menjaganya dan menumbuh kembangkannya, dan bahkan mengarahkannya menjadi yang lebih baik. Seperti apa? Misalnya budaya gotong royong, misalnya budaya untuk memiliki tata krama, sopan santun, etika, adab antara yang tua kepada yang muda, dan demikian pula sebaliknya yang muda kepada yang tua. Hal yang seperti ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang harus memiliki adab dan etikanya, tata kramanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina.
kabirana. Bukanlah golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengasihi orang-orang yang lebih muda darinya dan tidak memahami kemuliaan orang-orang yang lebih tua dan lebih dewasa dari mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita melestarikannya, kita meluhurkannya dan kita menjaganya. Adapun kedua, ketika budaya itu bertentangan dengan Islam, seperti budaya yang berbau kesyirikan atau memiliki ritual-ritual kesyirikan, pemujaan atau persembahan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembahkan hewan untuk sebagai bahan sesajen kepada laut, kepada gunung dan yang lain semisalnya, kepada makhluk-makhluk yang diyakini sebagai penunggu tempat-tempat tersebut, tempat-tempat keramat itu, maka ini adalah perbuatan syirik. Seorang muslim tidak boleh dengan alasan melestarikan budaya menghidupkan hal-hal kesyirikan yang seperti ini, yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh berpartisipasi di dalam hal-hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita semuanya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, ikrarkan, nyatakan, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah orang yang bergegas pertama berserah diri. Inilah ikhwatal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal yang sempurna, akal yang bisa melek dengan jelas ketika akal itu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengisahkan ketika Mesir ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat Amr ibn al-As radhiyallahu an sebagai gubernur di Mesir. Ketika Mesir dibuka dan dikuasai oleh kaum muslimin, penduduk Mesir datang menemui Amr ibn al-As radhiyallahu an. Mereka mengatakan bahwa ada satu bulan, ketika masuk satu bulan tertentu, mereka menganggap bulan itu sebagai bulan yang keramat dan sakral bagi mereka. Orang-orang Mesir itu mengatakan, "Wahai gubernur kami, sesungguhnya sungai Nil ini memiliki kebiasaan di mana airnya tidak akan mengalir kecuali dengan dijalankannya tradisi dan ritual itu." Tradisi apa ini? Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, jika sudah masuk tanggal 11 di bulan ini, kami biasanya mencari seorang anak gadis. Setelah kami menjadikan kedua orang tuanya senang dan ridha, maka kami menyuruh gadis itu berdandan dan berhias seelok mungkin, lalu kami melemparkannya ke sungai Nil sebagai tumbal untuk sungai Nil tersebut, kata mereka. Maka Amr bin As mengatakan, perbuatan itu dilarang dalam Islam dan Islam menghapuskan ajaran buruk sebelumnya. Dibatalkan ritual ini. Penduduk Mesir pun ridha, mereka patuh dengan apa yang disampaikan oleh gubernur mereka, oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Namun akibatnya sangat mengejutkan bagi mereka semuanya. Sedikit demi sedikit air sungai Nil menyusut, sampai akhirnya benar-benar tidak ada aliran sama sekali. Sungai Nil yang sedahsyat itu pun hilang, tidak ada airnya sama sekali. Hanya tersisa sedikit air. Keadaan ini mengancam perekonomian masyarakat Mesir pada saat itu. Sampai hampir 3 bulan Sungai Nil tidak mengalirkan airnya sama sekali. Sungai Nil ngambek. Masyarakat pun mulai resah, sehingga kebanyakan di antara mereka berencana untuk meninggalkan Mesir. Melihat kondisi yang seperti ini, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Amr menceritakan di dalam surat itu dengan apa yang peristiwa musibah yang sedang menimpa mereka. Juga tentang terjadi kronologi tradisi primitif yang dilakukan oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, yang di dalam suratnya ada satu catatan kecil. Di dalam balasannya Umar berkata kepada Amr bin al-As, "Tindakanmu sudah benar. Islam memang menghapuskan kebiasaan buruk sebelumnya. Sesungguhnya saya telah mengirim kepadamu dalam sebuah suratku ini satu surat kecil.
kirimkan surat ini kepada Sungai Nil, lemparkan ke Sungai Nil, kata Umar bin Khattab di dalam suratnya. Maka setelah menerima balasan surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut, Amr pun membawa surat kecil ini kepada Sungai Nil. Dan sebelum dia lemparkan ke Sungai Nil, dia baca suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Maka di dalam surat itu disebutkan, min Abdillahi Amiril Mu'minin ila nili ahli Masr, amma ba'd, fa in kunta innama tajri min qibalika fala tajri, wa in kana Allahul wahidul qahhar huwa alladhi yujrika, fa nas'alullaha ta'ala an yujriyak. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sungai Nil, kepada Sungai Nil, penduduk negeri Mesir, jika engkau wahai Sungai Nil, engkau mengalir karena kemauan dirimu sendiri, jangan pernah ngalir sampai kapanpun. Namun jika engkau mengalir karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikanmu sungai yang mengalir. Subhanallah. Ikhwatal iman, ketika oleh Amr bin al-As dilemparkan di hari Jumat siang, besoknya hari Sabtunya Sungai Nil mengalir dengan derasnya sampai naik 7 meter yang di atas kebiasaan mereka. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sungai Nil pun melimpah airnya dan tidak pernah surut sampai hari ini. Dan juga budaya yang dilakukan itu, budaya syirik itu hilang dari masyarakat Mesir sampai hari ini. Walillahil hamdu wal minnah. Inilah kita umat tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengotori fitrah ini, mengotori tauhid ini dengan perbuatan-perbuatan syirik dengan dalih budaya. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan hidayah kepada kita, menunjukkan yang benar itu benar dan kemudahan untuk mengikutinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ihdina ya rabbana ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.